أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat hari saum yang sama-sama dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan, di awal bulan Agustus, kita bersama-sama berkesempatan menunaikan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini sebagai tanda syukur, bukan sekedar kewajiban Allah, berasa syukur atas nikmat karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita sekalian, baik nikmat lahir, nikmat batin, jasmani, rohani. Kita masih bisa beraktivitas dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan tasyakur kita pada siang hari ini langsung salat Jumat akan terus menambah-nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rangkaian yang sangat berat antara iman dan takwa ini. Karena dalam saum Ramadan pun Allah merangkaikan dengan kalimat yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tiga kata yang bisa kita garis bawahi di sini. Pertama, Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Terkadang Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Merujuk pada kata manusia itu jelas bukan fisik yang dipanggil, tapi hati dan ruh yang Allah panggil. Hai orang-orang yang hatinya telah beriman. Kutiba 'alaikumussyiyam, telah difardukan kepada kaum berpuasa dan saum di bulan Ramadan ini. Orang beriman diwajibkan saum, dan saum yang benar akan menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saum yang sekedar dilaksanakan hanya melaksanakan kewajiban belaka, yang penting bisa saum di bulan Ramadan, maka yang dia harapkan hanya pahala semata, takwa pun tidak akan dicapainya. Dalam arti takwa yang sebenarnya itu biqayatul qalbi an zikri ma'asirallah, bisa menjaga hati dari ingat kepada selain Allah. Dampak ataupun wujud ekspresi dari orang takwa semacam itu, kata Syekh Jordan Al-Mahalli, intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dia dapat melaksanakan seluruh perintah Allah
dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita perlu introspeksi. Apakah tujuan ataupun natijah dari saum ini sudah kita capai atau belum? Dalam arti, dalam hati kita betul-betul bertakwa kepada Allah, bukan takwa di mulut, takwa di bibir, tapi at-taqwa hahuna, takwa yang tertanam dalam hati, yang terekspresi, terejawantah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari ciri orang bertakwa yang saya akan sampaikan adalah ia selalu membangun komunikasi dengan baik. Yang ini si Allah perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak salahnya direktur utama mengingatkan kepada para direksi, para karyawan untuk menggunakan ayat ini dengan satu peringatan yang sangat menyenangkan dan membangun komunikasi yang indah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka rahmat dari Allah. Ini kita perlu garis-garis adalah karena rahmat dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan. Nah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, karena maaf, rahmat tidak diberikan kepada setiap orang. Rahmat hanya diberikan kepada orang-orang saleh, orang-orang baik. Salam sejahtera dan berkah kita doakan untuk semua orang bisa. Saya masih ingat satu anekdota. Ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ditangkap oleh sang raja karena menyebarkan Islam, dikatakan meracuni kepada anak muda untuk banyak-banyak berzikir dan beribadah kepada Allah. Masuklah ke dalam satu tahanan. Suatu saat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu diperiksa. Sang raja memanggil, lalu menghadaplah Imam Asy-Syafi'i. Sang raja mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap mengucapkan salamnya ini kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menjawab dengan Waalaikumsalam wabarakatuh. Tidak pakai warahmatullah. Sang raja terheran-heran. Bukankah Allah mengatakan bahwa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha? Kalau orang berbuat baik kepada kamu, jaga dengan yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya sepadan dengan ucapan kebaikan itu. Maka ada perintah, kalau orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jaga baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ini boro-boro lebih baik, malah Imam Syafi'i kurangi rahmatnya itu. Sang raja bertanya, hai Syafi'i, kenapa kau tidak kata warahmatullah? Beliau menjawab, tolong buka dulu ikatan tangan saya ini dan kaki. Saya bisa menjadi dengan luasa selama tangan saya masih diborong-borong semacam ini dan kaku masih diikat dengan rantai semacam ini. Apakah tidak akan lari ya Imam Syafi'i? Tuan Raja, kemana saya akan lari? Mungkin saya bisa bersembunyi darimu ya Raja, tapi kami tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kami berada, Allah pasti ada dan Allah pasti melihat. Sekedar menyerahkan diri sang raja sebagai seorang tahanan, orang di penjara, lari mendobrak, dia lari sana kemari, mungkin tidak ditangkap oleh sipil, oleh polisi, tapi Allah Maha tahu. Jaminan, saya tidak akan lari, karena saya selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita dalam kondisi semacam ini?
Tatkala kita berpuasa selesai, la'allakum tattaqun. Sudahkah punya perasaan bahwa kita telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada muraqabah, merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena jadi demikian, dibukalah ikatan tangan dan kakinya. Yaitu sekarang jawab, kenapa kau terdapat warahmatullah? Wahai Tuhan Raja, maaf, rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang yang saleh. Tuhan Raja orang yang zalim tidak pantas karena rahmat Allah. Salam sejahtera, berkah kami doakan, tapi rahmat tidak. Rahmat hanya orang-orang saleh. Nah, disinilah maka kalimatnya fabima rahmatin, bukan fabima barakatin, bukan fabima salamatin, tidak, fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dengan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kepada kita semuanya. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Nah, linta di sini artinya adalah berbicaralah dengan sopan, berlakulah dengan santun. Kelemah lembutan itu sangat diajukan oleh Allah SWT. Kalau kita merasa dapat rahmat dari Allah, bukan kita disuruh bicara yang arogan, tidak. Berbicara yang kasar, tidak. Tapi Allah menyuruh berbicara dengan sopan dan berlaku yang santun dengan siapapun. Jalin komunikasi dengan siapapun. Ingat, salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung pada bagaimana kita dapat menjaga lisan. Maka dalam bahasa asing katakan ajining diri sokolati. Manusia, seseorang bisa punya harga diri karena dia bisa menjaga ucapan lidahnya, bisa menjaga ucapan bibirnya. Dengan senjata mungkin mati 1-2 orang, tapi karena salah ucap dengan bibir, dengan mulut kita ini bisa jadi perang besar. Itulah maka Allah ingatkan, lintalam, bersikap lemah lembutlah kamu dengan siapapun. Gak apa-apa, walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik, sekiranya kau bertindak kasar dan juga keras, hatimu keras. Ini adalah ghalidhal qalbi, qaswatul qalbi, hati yang keras. Al-Balghi mengatakan bahwa alamatus sakhawah qaswatul qalbi. Ciri orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang hatinya keras. Kalau bilangin kumaha kuring kumaha dewe, aing maneh-maneh, bukan begitu. Ini adalah hati keras. Orang hati keras ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan dalam Al-Quran. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak, sama saja tidak pernah mau percaya. Mereka dawang kepada Sunda, hati yang keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzikal hidarah aw ashaddu qaswa al-ayat. Hati orang-orang yang kufur, yang telah mati, hatinya telah mati, itu sangat keras seperti batu. Kalau hijarah aw ashaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi jangan lupa, tatkala hati kita didik, ada tarbiyatul qalb, hati kita didik, akhirnya menjadi layyinul qalbi, dari hati yang lembut, hati yang lunak. Inilah ciri orang yang bahagia. Alamatus sa'adah layyinul qalbi, hati yang lembut. Kelembutan hati ini akan terekspresi dari ucapan dan dari tindakan dalam bahasa kita, performance dalam unjuk kerja, dalam bicara, dalam berperilaku, menunjukkan orang-orang yang hati lembut. Ya, maka lembut ini adalah ibaratnya orang yang sering mancing, suka musik ini adalah orang-orang yang leles jejerna lihat talinya. Ini. Jadi tidak mudah patah, tidak mudah berputus asa. Hati keras ini harus kita hancurkan, harus kita lunakkan dengan apa? Zikrilah, dengan zikir Allah Ta'ala. Jadi illallah, yang syaratnya untuk melunakkan hati keras ini adalah pertama bitalqin, kedua biwudu'in tamin, ketiga bisautin qawiyin,
dan keempat bidurbin syadid. 4 syarat ini untuk menghancurkan hati yang keras. Hati yang sudah mengeras, mungkin sudah berkarat, dihancurkan dengan 4 cara semacam itu. Pintunya adalah tauhid, idkhalu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di qalbil murid, menanamkan kalimat tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati, bukan di bibir tapi tanamkan dalam hati dengan menggunakan tauhid ini. Nah, dengan bertubi-tubi dalam semacam itu, maka hati yang keras pun akan menjadi lunak. Contoh sangat konkret adalah bagaimana seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah patah arang karena mengaji nggak bisa-bisa, dia pulang. Kemudian dia bernaung di bawah pohon beringin, sedang hujan, kemudian dia di depannya ada batu besar ternyata berlubang hanya karena tetesan air hujan. Apakah hati kita nggak bisa begitu? Umar bin Khattab bisa begitu, Khalid bin Walid juga begitu. Kenapa kita tidak? Tergantung pada kemauan. Ada satu goodwill kita, kemauan yang baik kita untuk sampai ke sana. Walaupun tafadun dan qalbi lam fatu min halik. Kalau kamu selalu bicara dengan kasar, hatimu keras, maka orang pun akan meninggalkan kamu. Mereka akan lari dari kamu. Apalagi seorang pemimpin, baik dia seorang direktur utama, seorang direksi, seorang lurah, seorang kepala desa, seorang kepala presiden. Kalau dia berbicara kasar dengan hati yang keras, maka orang akan lari dari kita. Rasul ada contohnya. Rasul bukan dicintai oleh kawan-kawan saja, tapi juga lawan pun akhirnya memujinya. Hanya karena gengsilah mereka tetap memusuhinya itu. Kenapa? Kaidah mengatakan bahwa in al-insanu aqdahu ma jahila. Manusia punya kecenderungan membenci, memusuhi karena kebodohannya, kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Kewajiban kita adalah beritahulah mereka dengan kalimat yang lembut, dengan gerakan-gerakan yang baik. Maka Rasul mengatakan ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Kita mulai, kita bicara yang baik, yang sopan, yang santun dan sebagainya itu. Nah, untuk kaulan lainnya ini saya mengidentifikasi ada beberapa hal. Yang pertama dengan kelemah lembutan. Yang kedua adalah tidak menyakiti hati orang yang diajak berbicara. Mungkin ada orang yang memang sudah punya karakter semacam itu. Ucapannya kasar, katanya tapi hatinya baik. Kehalusan hati ini, kebaikan hati ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam bahasa telepon, kita sering mendengar Masya Allah, orang telepon dengan suara yang kasar, dengan tidak sopan, aing, manis, segala macam itu Masya Allah. Saya kira itu bukan perintah Allah itu, tapi lain adalah cara yang baik. Tidak menyakiti orang yang kita ajak bicara, karena jangan lupa bahwa salah satu keberhasilan seorang adalah karena komunikasi. Tanpa menjalin komunikasi yang baik, maka walaupun mau jadi apapun, dari bupati kah, dari gubernur kah, direksi kah, dia akan gagal karena tidak menjalin komunikasi. Kadang-kadang mengalihkan dengan komunikasi politik, silahkan aja. Tapi Allah akan menghidang berkomunikasi baik dengan siapapun. Yang kedua adalah punya sifat tawadhu, tidak sombong. Ilmu boleh banyak, kedudukan boleh tinggi, tapi jangan sombong. Kita lihat Sina mengatakan Siddiq radhiyallahu pernah mengatakan berdoa kepada Allah Taala, Allah bad'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku di mataku aku ini kecil, dan di mata orang banyak aku ini besar. Artinya kita pintar tapi harus menyombongkan diri dan kepandaian itu. Jangan menilai orang lain nanti itu. Sering orang karena masih tidak jadi arogan hidup itu. Dia menghargai orang, kamu jadi tawadhu, dia kesombong. Padahal Syekh Umar Abdul Jabbar mengatakan bahwa al-kibriya'u sifatun li rabbina sifatun bi. Sifat takabur itu hanya milik Allah semata. 99 asmaul husna boleh ditiru semuanya.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, silahkan. Tapi satu yang boleh, Al-Mutakabbir. Itu yang boleh. Yang 98 boleh kita tiru benar. Kita ada orang yang Rahman, yang Ghafur, yang Rahim dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali punya sifat Al-Mutakabbir. Kenapa? Setan yang ahli ibadah, iblis yang ahli ibadah, tergelincir hanya kesombongannya. Karena disuruh sujud kepada Adam, di mana Abah wastakbar, jangan dan takabur. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau dia mengatakan aku lebih baik daripada dia untuk kesombongan, maka haram surga katanya, kata Nabi. Al-Khulul Jannah makana fi qalbi zarratun min kibrin. Haram surga bagi orang-orang yang dalam hatinya ada sifat sombong dan takabur, walaupun hanya sebesar atom, sebesar proton, mungkin sebesar kuantum yang sekarang dikembangkan hanya seperti kuantum, tapi ada sifat sombong dan takabur. Namun kaya, namun pintar, tiap bulan umroh, tiap tahun dia haji, sedekah sebagainya, hilang semuanya. Semua kita menuju pada ilahi anta maksudi wa ridha kama turi. Ini yang Rasul ajarkan tatkala beliau masuk ke Tanah Arafah pada waktu Futuhul Mekah. Beliau bawa jamaah sampai puluhan ribu. Begitu masuk ke Tanah Arafah, beliau langsung mengatakan ilahi anta maksudi wa ridha kama turi. Ya Allah, aku jaga dengan kawan-kawan jalan dari Madinah ke Mekah. Ratusan kilo kami lalui. Di atas batu granit kami berjalan. Sampailah kami di Arafah ini. Hanya Engkau lah yang aku tuju, ya Allah. Dan hanya Ridhamu-lah yang aku cari, tidak yang lain. Pahala bukan. Dan pahala masih makhluk Allah juga. Duit makhluk Allah. Surga masih makhluk Allah. Bagi orang-orang awam dia puasa ini masuk surga. Ini lepas dosa-dosanya. Tapi orang-orang yang salah, yang saleh, namanya ahli tasawuf ini bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin surga lagi. Dia takut kemudian dia tidak mengarahkan. Dia coba. Nah, Robi'ah ada bertanya oleh Allah. Robi'ah, kenapa orang rajin banget ibadah? Sholat, puasa, sholat malam dan sebagainya. Apakah ingin dapat pahala? Tidak, ya Allah. Kalau kami berikan pahala kepada orang-orang yang tiap hari memohon padamu untuk dapat pahala yang besar. Ya puasa yang dapat pahala, ya zakat yang berpahala, saya pahala. Aku tidak perlu pahala ya Allah. Kau pengen duit? Tidak. Aku sholat bukan karena ingin kaya. Aku sholat bukan karena jabatan. Kalau kami berikan duit kaya itu, berikan orang minta itu yang tiap hari memohon kepadamu untuk rezeki yang banyak. Aku tidak butuh uang, aku tidak butuh harta. Kau ingin surga? Tidak. Surga masih makhlukmu juga. Aku tidak perlu surga. Kalau tidak bahwa aku masih perlu surga, jauhkan surga dari aku ya Allah. Tapi kita setiap terawih selalu meminta surga, jauhkan neraka. Dia doa selalu begitu. Apakah takut neraka? Tidak. Sekiranya aku dalam ajaran takut neraka, campakkan aku dalam api neraka ya Allah. Lalu apa yang kau minta? Kau tidak mikir masalah harta, surga neraka tidak kau pikirkan, sampai rumahmu gubuk semacam itu, perintah penerangan yang ada di rumah. Apa yang kau cari? Anta maksudi waridho kamatlubi. Aku ibadahkan engkau yang aku tuju ya Allah. Dan ridhomu lah yang aku cari. Karena semacam itu ada sifat tawadhu rendah. Dia tidak merasakan diri pintar, tapi yang pintar adalah orang lain. Kita tidak. Sering kita mengumumkan dengan kita ini adalah ini profesor, aktor, doktor, macam-macam. Tapi lihat dulu perilakunya di doktor rendah, di pos rendah. Jangan-jangan hanya pengakuan saja dari mata umat, di mata orang lain, otaknya ditubur, subhanallah. Ini hanya pengakuan saja, legitimasi dari orang. Tapi bagaimana ke depan kita ingat pada seorang kiai besar yang duduk di pesantren dengan jubah yang sudah dekil, tapi apa dihormati oleh para santri. Melihat wajahmu tidak berani. Kenapa? Mereka pandangan libasukum yukrimukum qabdal julus wa ulumukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaian hanya dihormati orang tak kala kita sedang berjalan. Sebuah tas ekolak yang mewah.
bawa mobil yang mewah. Orang akan hormat, apalagi dengan gelarnya rendeng, orang akan hormat semuanya. Kita sudah duduk di depan para santri, depan para mahasiswa, di depan audien, bukan lagi pakaian yang dilihatnya, tapi ilmunya yang akan dilihat. Nah ini maka kita harus bersopan pada kita wajib rendah hati, tidak menonjolkan diri, tapi orang ada pengakuan dari orang lain. Yang keempat adalah sederhana dan mudah diterima tatkala kita berbicara. Nah, dengan siapa kita bicara? Kita dengan orang awam, kita bicara dengan bahasa-bahasa yang kebarat-barat. Orang dari nggak ngerti. Mungkin lagi dikata ini hebat dengan bahasa hebat, tapi orang ngerti tidak. Maka Rasul mengatakan kita khatibin nasa bi qadri uqulihim. Berbicara dengan mereka dengan bahasa yang menurut mereka. Jadi kita termasuk. Bukan mentang-mentang pulang dari luar negeri ke sini suruh ke Amerika, ke Inggris-Inggrisan, nggak mau bahasa Indonesia lagi. Saya sudah tidak bisa lagi bahasa Indonesia. Subhanallahirrahmanirrahim. Ini kan kesombongan. Ya, tapi kita ini bisa dengan yang sederhana untuk mereka itu. Ya, qadri nasa bi qadri uqulihim. Kemudian yang kelima adalah jujur dalam berbicara itu. Artinya tidak menggunakan sindir-sindiran. Namanya as-sidqu fil qaul. Dalam berbicara itu yang jujur, yang benar-benar, yang sikap yang salah kata salah. Qulil haqqa walau kana murran. Kata yang benar sekalipun itu pahit. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekilas satu poin yang dikatakan kita berbicara dengan menjalin komunikasi dengan yang bagian lain ini hanya salah satu saja adalah dengan aulan bayyinah, ucapan yang lemah lembut yang menyenangkan orang, bahasa orang nyugema. Orang mereka mengatakan saya ngomong menyenangkan, orang baru menyenangkan. Jadi tidak menambah hati, tidak menjadikan sakit hati dan sebagainya. Maka disinilah tempatnya, Telkomlah tempatnya untuk menjalin komunikasi semacam itu, baik bahasa, kalaupun bahasa badan atau namanya dengan body language ya, ataupun dengan oral language, dengan bahasa lisan kita, coba dengan bahasa yang lemah lembut, dengan perilaku yang lemah lembut, insya Allah akan menjadikan komunikasi kita lebih lancar dan lebih alami, lebih menyenangkan. Mudah-mudahan dari hasil saum ini salah satu yang kita dapatkan adalah dari takwa ini adalah kaulan bayyinah, berbicara dengan kelembutan, berkomunikasi dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saat beberapa hari lagi masih dapat kita capai. Barangkali ada mencapai tujuan ini, natijah ini, kita teruskan beberapa hari lagi untuk mencapainya. Kalau tidak, maka capai gawe dekapan beda. Dan ini adalah salah satu dan hanya satu tujuan saum adalah lalakum tatakun dalam arti bihoyatul qalbi an dzikrillah, sehingga dampaknya nanti adalah kita kerja selalu jujur, korupsi nggak pernah ada, saling menyakiti nggak pernah ada. Ciri orang pertama di antaranya adalah di dalam surat Al-Imran katakan kalau kita berbicara itu dengan yang baik dan memaafkan kesalahan orang itu. Innal faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kau punya keinginan maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah sangat menyukai orang-orang yang tawakal. Tawakal bahasa orang mereye, mikir, itulah tawakal. Tidak ada putus asanya, tapi terus mudawamah kita sama-sama dalam kebaikan. Sekali lagi, mudah ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وتغفر الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا ونفر المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله